Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Trias Rizky Ramadan dan rekan saya Anissa Ulmuiza. Kami dari kelas 1E Teknik Informatika kelompok E17. Kami akan memberikan sedikit tutorial praktikum 4A yang berjudul Proses dan Manajemen Proses. Oke, langsung saja kita masuk pada percobaan pertama, yaitu status proses. Pertama kita akan masuk ke command line terminal atau biasa disebut dengan TTY2 dengan menekan Ctrl plus ALT plus F2. Ya, setelah muncul tampilan, pertama kita ketikkan user. Kita ketikkan user dari Linux. Lalu enter. Lanjutkan dengan memasukkan password dari user. Ya, setelah sukses, kita lanjutkan perintah yang pertama yang akan digunakan adalah perintah yang akan kita gunakan untuk melihat proses yang meliputi proses ID, TTY, dan lain-lain. Kita ketikkan perintah PS. Lalu enter. Ya, maka akan muncul di sini terdapat dua proses yang merupakan ya, setelah muncul tampilan dari perintah PS, maka dapat diidentifikasi di sana terdapat bagian PID, di situ merupakan proses ID atau kode dari proses. TTY merupakan terminal di mana proses tersebut berjalan, time adalah waktu proses tersebut berjalan, dan CMD singkatan dari command merupakan perintah instruksi yang digunakan untuk menjalankan proses tersebut. Oke, lanjut perintah selanjutnya yaitu PS spasi menu PS spasi menu. Ya. Ya, lalu enter. Ya, di sini akan menampilkan detail dari proses yang lebih detail daripada perintah sebelumnya. Di sini terdapat beberapa informasi tambahan yang meliputi penggunaan CPU, penggunaan memori, RSS, TTY, stat time, dan lain-lain. Oke, lanjut pada percobaan berikutnya. Oke, lanjut kita ketikkan perintah selanjutnya yaitu perintah PS spasi menu spasi user. Ya, user yang digunakan di sini adalah Poliwangi. Jadi kita ketikkan nama user Poliwangi. Lalu enter. Ya, tampilan. Di sini akan menunjukkan tampilan proses-proses yang berhubungan dengan user yang diinputkan tadi. Jadi semua proses yang tampil tersebut adalah proses-proses yang berhubungan dengan user Poliwangi. Oke, kita lanjut pada percobaan yang kedua, yaitu percobaan menampilkan proses parent dan proses child. Masih tetap di command line terminal TTY2, kita ketikkan perintah PS spasi main h. Ya, lalu kita enter. Ya, di sini akan menampilkan seluruh proses dalam bentuk hierarki. Bentuk hierarki dapat diketahui antara proses child dan proses parent. Proses child ditandai dengan adanya beberapa spasi pada awalnya. Oke, lanjut perintah berikutnya yaitu PS spasi main spasi F. Enter. Ini akan menampilkan seperti perintah sebelumnya. Hanya saja yang membedakan pada tampilan ini terdapat grafis yang berupa garis miring dan garis bawah untuk membedakan antara proses child dan proses parent. Oke, lanjut pada perintah selanjutnya. Kita ketikkan perintah PS tray. Enter. Maka perintah ini akan menampilkan proses dalam bentuk hierarki. Hanya saja hierarki yang di sini yang membedakan adalah proses parent itu berada di sebelah kiri dari proses child. Ya, di sini terdapat perbedaan antara proses child dan proses parent terlihat dari tata letak dari tampilan hierarki proses tersebut. Oke, lanjut pada perintah selanjutnya. Kita akan menampilkan proses yang berhubungan dengan menjadi dalam bentuk konsol virtual. Kita ketikkan perintah PS 3 spasi
tambah dengan tanda berikut lalu spasi grep spasi min getty. Kita enter. Oke, kita lanjut pada perintah selanjutnya. Kita akan melihat PID atau proses ID dari semua proses. Maka kita akan gunakan opsi min p. Ya, kita ketikkan ps spasi 3 ps3 kita gunakan tes ps3 spasi kita tambahkan opsi min p. Enter. Ya, di sini akan terlihat jelas bentuk hierarki dari proses-proses berserta PID di belakangnya. Yang PID ini adalah angka-angka identitas dari proses-proses. Oke, kita lanjut pada percobaan 3 yaitu menampilkan status proses dengan berbagai format. Ya, kita tetap pada command line terminal TTY2. Kita ketikkan perintah ps spasi min e tambah dengan tanda berikut ini lalu kasih more. Enter. Perintah ini akan menampilkan semua proses dalam 4 kolom yang terdiri dari PID, TTY, time, dan command. Dapat terlihat jelas pada layar hanya ada 4 kolom. Oke, more untuk melanjutkan kita dapat gunakan enter untuk per karakter, lalu untuk spasi per halaman. Untuk langsung keluar kita dapat gunakan Ctrl C. Lanjut perintah selanjutnya kita ketikkan perintah ps spasi ax spasi tanda berikut lalu kita tambahkan more. Enter. Ya, opsi ini akan menampilkan proses yang tidak dihasilkan oleh terminal. Pada dasarnya opsi ini sama dengan opsi min E, hanya saja terdapat 5 kolom pada tampilannya, yaitu ada kolom PID, kolom TTY, kolom start, time, dan comment. Untuk penjelasannya, yaitu PID adalah proses ID, TTY adalah terminal yang digunakan, start itu adalah kondisi dari proses, time waktu, dan comment adalah instruksi atau perintah yang digunakan untuk menjalankan proses tersebut. Oke, langsung saja kita keluar dengan menekan Ctrl C. Oke, kita lanjut pada perintah selanjutnya. Kita ketikkan perintah ps spasi f spasi, opsinya kita tetap menggunakan more. Ya, nah kita enter. Ya, pada perintah tersebut terlihat tampilan sangat berantakan karena opsi F akan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh. Jadi tanpa pengecualian dalam bentuk kolom-kolom seperti pada perintah sebelumnya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita keluar dengan menekan Ctrl C kembali. Oke, lanjut perintah berikutnya. Kita akan menampilkan proses dalam bentuk kolom sesuai dengan keinginan user. Dalam hal ini kita akan menampilkan kolom PID dan CMD saja. Maka kita ketikkan perintah ps spasi min eo spasi kolom yang akan ditampilkan. Jadi kita ketikkan PID dipisahkan oleh koma, dan CMD atau command. Untuk menampilkannya per halaman kita dapat gunakan opsi more lagi. Enter. Ya, di sini yang tampil hanya 2 kolom, yaitu kolom PID proses ID atau command, yaitu adalah instruksi yang digunakan untuk menjalankan proses. Langsung saja kita keluar dengan menekan Ctrl C. Oke, kita akan mencoba perintah selanjutnya
kita akan menampilkan kolom penggunaan memori dan kolom CTY saja. Maka kita ketikkan perintah ps spasi min eo spasi persen mem. Persen mem untuk menampilkan kolom penggunaan memori. Dipisahkan oleh koma. Lalu kita TTY. Enter. Nah, maka akan menampilkan proses, yaitu detailnya adalah terminal yang digunakan dan berapa penggunaan CPU-nya. Oke, kita lanjut pada percobaan yang terakhir, yaitu percobaan 4. Kita akan melakukan mengontrol proses pada sel. Tetap pada command line terminal TTY 2. Pertama kita akan mengetikkan perintah yes. Yes. Enter. Ya, proses ini akan menampilkan huruf Y secara terus-menerus tanpa berhenti. Untuk menghentikannya secara manual, kita gunakan Ctrl C. Ya, lanjut. Kita akan membelokkan hasil output dari perintah yes pada /dev/null. Jadi kita ketikkan perintah yes. Spasi tanda panah ke kanan spasi /dev/null. /dev/null di sini adalah tempat untuk kita membelokkan hasil daripada proses yes tersebut. Lalu kita enter. Ya, proses ini tidak akan menampilkan huruf Y secara terus-menerus, tetapi hanya berkelip-kelip tanpa berhenti. Untuk menghentikannya sama saja kita menggunakan Ctrl C. Ya, lanjut kita akan menggunakan perintah yes agar tetap berjalan, tetapi terminal yang kita gunakan tetap bisa digunakan untuk menggunakan perintah-perintah lainnya. Maka dapat kita tambahkan karakter dan pada akhir dari perintah tersebut. Ya, di sini pembelokan tetap kita lakukan pada /dev/null, hanya saja pada akhirnya kita tambahkan karakter berikut. Lalu kita enter. Ya, maka terdapat tampilan 1 dalam kurung lalu 1928. 1 di situ 1 merupakan job number dan 1928 merupakan bit dari proses yes yang kita jalankan pada background. Ya, untuk melihat job atau proses-proses yang kita jalankan pada background, kita gunakan perintah jobs. Enter. Ya, di situ terlihat ada satu perintah yang sedang berjalan, yaitu perintah yes yang dibelokkan ke /dev/null. Ya, karena proses yes ini tidak akan bisa berhenti, kita akan menghentikannya secara manual. Kita gunakan perintah kill. Kill ini dapat menggunakan dua opsi, yaitu dapat menggunakan pit dan juga dapat menggunakan job number. Pada opsi kali ini kita akan menggunakan job number. Pada job number diawali dengan tanda persen pada awalnya. Persen, lalu kita ikuti job number dari proses yang akan kita hentikan, yaitu proses yes adalah 1. Jadi kita kill spasi persen spasi 1 lalu kita enter. Ya. Untuk melihat statusnya apakah masih berjalan atau tidak, kita gunakan perintah job. Ya, di sini tertuliskan statusnya sudah terminated, berarti sudah berhenti. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu tutorial dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk kemajuan ke depannya. Ya, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, everybody, this is a story about celebrity. Listen.
napas lagi, lihat tingkah mereka. Oh, tarik nafas lagi, lihat gaya mereka. Oh, kadang ku tak mengerti cara berpikir selebriti, selalu mencari sensasi. Oh, sampai-sampai lupa diri. Haruskah mereka kita jadikan panutan? Apakah mereka begitu sempurna? Tarik nafas lagi, lihat tingkah mereka. Oh, tarik nafas lagi, lihat gaya mereka. Oh, tarik nafas lagi, lihat tingkah mereka. Oh, tarik nafas lagi, lihat gaya mereka. Oh, tarik nafas lagi, lihat tingkah mereka. Tarik nafas lagi, lihat gaya mereka. Tarik nafas lagi, nafas lagi, tarik nafas lagi. Yeah, everybody, this is a story about celebrity. Listen. Tak pernah ku bermimpi menjadi seorang selebriti. Tak pernah ku berhayal jadi orang yang terkenal. Oh, kadang ku tak mengerti cara berpikir selebriti, selalu mencari sensasi. Oh, sampai-sampai lupa diri. Haruskah mereka kita jadikan panutan? Apakah mereka begitu sempurna? Tarik nafas lagi, lihat tingkah mereka. Oh, tarik nafas lagi, lihat gaya mereka. Oh, kadang ku tak mengerti cara berpikir selebriti, selalu mencari sensasi. Oh, sampai-sampai lupa diri. Haruskah mereka kita jadikan panutan? Apakah mereka begitu sempurna?
bernafaslah